Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin dan shaimat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam video sebelumnya kita sudah mengupas bahwa zakat merupakan kewajiban atas sejumlah harta tertentu pada waktu tertentu, dan yang sekarang akan kita kupas adalah untuk golongan tertentu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa dana zakat yang sudah kita tunaikan ke lembaga amil zakat, di antaranya adalah ke Lazis Astra yang alhamdulillah setelah sekian tahun berkiprah menemani kita dan membantu kita dalam menunaikan ibadah zakat, insya Allah akan disalurkan sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala surat At-Taubah ayat ke-60. Allah berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, dan mereka ini disebut sebagai asnaf zakat, sebagai golongan-golongan yang berhak menerima zakat, yang ini merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya adalah bahwa selain 8 golongan ini maka haram hukumnya untuk menerima zakat. Mari kita kupas jamaah siapa saja mereka itu. Yang pertama adalah disebutkan yang paling utama adalah innamas shadaqatu lil fuqara, yaitu orang-orang yang fakir. Siapakah orang-orang yang fakir? Orang-orang yang fakir adalah orang yang kehidupannya sangat miskin. Bahkan kemudian saking miskinnya dia pun tidak punya penghasilan untuk memenuhi kehidupan keluarganya sehari-hari. Atau kalaupun dia punya penghasilan, tapi penghasilannya sangat-sangat minim sekali. Biasanya adalah orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua, janda gitu, yang kemudian tidak punya anak, tidak punya saudara, hidupnya tidak ada yang mengurus. Mereka ini adalah orang-orang fakir yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari dana zakat. Mereka sudah kehidupannya miskin dan mereka tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kehidupannya, atau kalaupun punya penghasilan mungkin hanya sangat-sangat minim sekali, sangat jauh api dari panggang, sangat tidak mungkin memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Ini adalah fakir yang paling prioritas untuk mendapatkan bantuan dari zakat. Yang kedua adalah wal masakin, yaitu orang-orang miskin. Miskin levelnya berada setingkat di atas fakir. Mereka adalah orang-orang yang kehidupannya miskin, punya penghasilan, namun penghasilannya sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Mungkin sebagai ilustrasi supaya kita mudah memahaminya, orang yang satu keluarga memiliki kebutuhan satu bulan mungkin sekitar 2 juta rupiah, tetapi dia hanya mampu untuk bisa mencari nafkah sekitar 500 atau 600 ribu rupiah per bulan, sementara kebutuhannya adalah sekitar 2 juta rupiah. Maka orang yang seperti ini masuk dalam kategori orang yang miskin, dan dia boleh ataupun sangat berhak untuk mendapatkan bantuan dari dana zakat. Dan yang ketiga adalah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang berhak untuk menerima dana zakat adalah wal amilina 'alaiha, yaitu para amil-amil zakat. Amil-amil zakat ini adalah orang-orang yang melaksanakan titah dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang menjemput zakat, sebagaimana firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Jemputlah dari orang-orang kaya itu untuk mengambil harta-harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengan zakat itu supaya orang-orang yang kaya itu menjadi bersih dan suci hartanya. Wasolli alaihim, dan tugas amil yang lain adalah doakan mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah, sungguh amil ini memiliki tugas yang sangat mulia, karena surat perintah tugasnya, bahasa kita seperti itu, adalah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khudh min amwalihim, jemputlah, jadilah kamu amil yang kamu akan mengambil, membawa harta orang-orang yang kaya itu untuk didistribusikan kepada orang-orang fakir miskin, karena mereka fokus untuk menjalani ibadah ataupun menjalani profesi sebagai amil ini, maka mereka juga termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat, tapi tentu dengan kadarnya. Kemudian yang keempat adalah wal muallafati qulubuhum, yaitu orang-orang muallaf. Muallaf adalah bisa memiliki 2 pengertian umum. Yang pertama adalah muallaf, orang yang kemudian baru masuk Islam, dia hijrah.
Tadinya dia mungkin non-muslim, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Mungkin ketika dia masuk ke dalam Islam, belum punya pegangan, belum punya mata pencaharian dan lain sebagainya, maka mereka berhak dan boleh dibantu dengan menggunakan dana zakat. Demikian juga dengan pengertian yang kedua adalah yaitu orang-orang non-muslim tapi dekat dengan kita umat Islam, dan kita berharap bahwa mereka juga bisa bersama-sama kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah wafir riqab, yaitu pembebasan budak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentu di zaman kita sekarang sudah tidak ada perbudakan. Tetapi kadang-kadang ada satu kondisi di mana kondisi ini sangat mirip dengan perbudakan. Sebagai contoh umpamanya ada para pekerja-pekerja yang diambil dari desa-desa di seluruh Nusantara, kemudian dibawa ke luar negeri, tapi ternyata di sana mereka dipekerjakan dengan sangat-sangat tidak layak. Mereka bahkan mungkin menjadi korban human trafficking atau yang istilahnya seperti itu, kemudian dipekerjakan di dunia hiburan malam, dan mereka dipaksa dan mereka tidak boleh pulang kecuali kalau mendapatkan tebusan uang tertentu. Nah, untuk menebus mereka supaya mereka bisa kembali kepada keluarganya, bisa menjalani kehidupan yang normal, ini sesungguhnya secara substansi mirip dengan membebaskan budak, dan ini boleh dengan menggunakan dana zakat. Kemudian yang berikutnya adalah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah wal gharimin, yaitu orang-orang yang terlilit dengan hutang. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang dimaksud dengan hutang adalah bukan hutang konsumtif, bukan dia membeli TV, membeli kulkas, membeli handphone, membeli laptop, membeli Masya Allah peralatan-peralatan yang sifatnya konsumtif lainnya. Namun yang dimaksud dengan gharimin di sini adalah mungkin dia memang awalnya orang yang kaya, atau orang yang mampu, tapi kemudian dia tertimpa musibah, mungkin bencana alam, atau dia kemudian menderita penyakit yang pengobatannya sangat mahal sampai semua, kemudian dia berhutang sangat besar sekali yang tidak memungkinkan bagi dia untuk melunasinya dan lain sebagainya, maka mereka itu adalah termasuk orang-orang yang berhak untuk menunaikan zakat. Kemudian wa fisabilillah. Fisabilillah ini bermakna yang sangat luas, adalah dakwah fisabilillah. Semua dakwah fisabilillah yang di dalamnya ada unsur menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka boleh menggunakan dana zakat. Mereka berhak menggunakan dana zakat seperti untuk operasional masjid, untuk tahfizil Quran, untuk program-program syiar Islam, maka itu bisa dengan menggunakan dana zakat. Dan yang terakhir adalah wabni sabil. Ibnu Sabil pada dasarnya artinya adalah orang yang berada di tengah perjalanan dan kemudian kehabisan bekalnya. Mungkin bekalnya hilang, diambil orang, atau kemudian tertukar, atau kemudian entah kejadian apa yang menjadikan mereka akhirnya tidak punya bekal. Mereka ini berhak dan boleh untuk mendapatkan bantuan dari dana zakat. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya 8 golongan yang berhak menerima zakat, dan selain 8 golongan itu tidak berhak untuk menerima zakat. Dan insya Allah kalau kita menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat, maka zakat kita relatif akan lebih aman, akan disalurkan sesuai dengan data yang ada, yaitu 8 asnaf yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.